Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Kembali lagi dengan saya Torine Rambu Baba Ama dalam portal Rumah Belajar. Pembelajaran berbasis tematik yang dapat diakses melalui tautan https://simpatik belajar Kemdikbud Go.id. Batik terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, level implementasi, level kreasi, dan level berbagi. Dan pada akhir level ini menjadi duta rumah belajar. Rumah belajar merupakan sebuah portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Layanan rumah belajar ini bisa diakses melalui portal belajar Kemdikbud Go.id atau bisa juga mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store. Materi-materi yang diberikan pada level 2 ini antara lain penerapan pembelajaran abad 21, memanfaatkan rumah belajar, penerapan pembelajaran menggunakan fitur-fitur rumah belajar, pemanfaatan media TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan belajar. Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Di SMP Kristen Barabanja, saya memberikan layanan radio edukasi berupa rekaman-rekaman bagi peserta didik tentang bagaimana proyek yang harus dilakukan. Pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara Tenggara Timur dan juga se-Indonesia. Perkenalkan, saya Torine Rambu Baba Ama SPD GER, adalah seorang guru bahasa Indonesia di Pegunungan di SMP Kristen Barabanja, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sumba Tengah. Saya akan membagikan praktik baik pembelajaran, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Saya mengambil teks prosedur sebagai materi pembelajaran kali ini karena saya menganggap bahwa materi pembelajaran teks prosedur esensial sesuai dengan potensi lingkungan di daerah Weluri. Saya adalah CGP Angkatan 4 yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran saya, pembelajaran bahasa Indonesia. Sekalipun sekolah saya belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, tetapi saya sebagai CGP yang telah belajar bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid,
visi dan misi guru penggerak, kemudian budaya positif yang harus dijalankan di sekolah, dan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial, emosional, dan coaching, serta pemimpin pembelajaran pada modul 3, yaitu manajemen kepemimpinan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun CGP sebagai calon kepala sekolah ataupun calon pengawas. Demikian perkenalan saya. Saya akan membagikan praktik baik pembelajaran saya di kelas. Dengan teks prosedur, peserta didik mempraktekkan atau memantau cara membuat minyak kemiri di SMP Kristen Barabanja ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, baik, sehat dan luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta Aryo untuk berdoa. Ayo Aryo. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran Indonesia, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi seperti surga, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kalian yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari panjang. Engkau punya kerjaan, kuasa, hingga sampai. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini, dengan alasan Ibu tanpa berita. Jadi siapa ketua kelas? Yaspis, Bu. Ya, Yaspis bisa tulis nama teman-teman yang tidak hadir untuk berikan kepada Ibu, dan Ibu catat di buku, jurnal, dan catatan perilaku siswa dan daftar hadir siswa. Ada yang tahu setelah kita berdoa apa yang kita harus lakukan lagi? Menyanyikan himne. Oke, mari kita menyanyikan himne bahasa Indonesia. Ikuti musiknya. Maha kuasa, Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah peduli bangsa. Wahai bangsaku, cintai negeriku, satu bangsa, satu bahasaku, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda-beda
bahasa Indonesia Bahasa yang adalah bahasa pemersatu orang-orang Indonesia. Kita merenungkan hikmatnya mempelajari bahasa Indonesia. Satu kita ini satu bangsa satu bahasaku, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bangsaku berjaya, peduli masa dalam kemajuan, lestarilah, abadilah, satu bangsa jaya Indonesia. Oke. Ya, anak-anak, ibu mau tanya, sepanjang hari kemarin kita mempelajari apa? Teks prosedur. Ibu kan guru penggerak ya, jadi ibu mengimplementasikan bagaimana kurikulum Merdeka yang walaupun sekolah kita belum mengimplementasikan, tetapi sebagai guru penggerak, ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, seharusnya dalam kurikulum ini kita mempelajari dahulu teks deskripsi, tetapi ibu memilih teks prosedur karena materi ini esensial. Materi ini berkaitan dengan potensi lingkungan, potensi alam yang ada di daerah kita di Weluri, yaitu adanya buah apa? Buah kemiri. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Oleh karena itu, ibu akan memberikan contoh kepada kalian dan kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana sebuah teks prosedur. Sebelumnya, ibu akan membagikan bahan ajar bagi setiap kelompok. Ada bahan ajar buat kelompok auditori, ada bahan ajar untuk kelompok kinestetik, visual, dan ada bahan ajar untuk kinestetik. Oke. Dalam bahan ajar itu kalian bisa memperhatikan pengertian itu seperti apa yang kita sudah pelajari, kemudian ciri-ciri dan contoh membuat teks prosedur. Bisa satu orang, Aryo coba bacakan contoh teks prosedur cara membuat agar-agar dengan suara yang lantang. Dari halaman depan, Aryo. Oke, tenang. Anak-anak kelas Ibu Torine atau kelas Bahasa Indonesia adalah kelas yang berkarakter.
Oke, silakan. Contoh teks prosedur. 1. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia sebagai warisan seni yang sangat berharga. Kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan. 2. 3 angklung vertikal dan horizontal yang berada di tangan tengah sehingga angklung dipegang tepat di tangan tengah. 2. Pegang dengan gagang tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisi angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku dengan kiri hampir lurus agar angklung dapat digentarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring akan suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digentarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rapi. 6. Main angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Sumber buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 83 dan 84. Contoh teks prosedur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke, walaupun yang kedua ada contoh teks prosedur berdasar cara membuat apa disebut? Ya, dengan suara keras bisa dibaca ke depan. Ayo ke depan. Cara membuat agar-agar. Alat dan bahan. Panci berukuran sedang, cetakan agar-agar, pengaduk 40 ml air, 1 bungkusan agar-agar, 1 saset vanila, garam dan gula secukupnya. Cara membuat: pertama, masukkan air ke dalam panci lalu campur dengan gula pasir. Kedua, panaskan air hingga mendidih.
Kemudian masukkan agar-agar, vanila dan garam secara bersamaan. 3. Aduk terus-menerus sampai cairan agar-agar tersebut mendidih dan mengeluarkan sedikit bunyi. Setelah itu, matikan kompor, lalu tuang cairan agar-agar ke dalam cetakan agar-agar. Terakhir, diamkan hingga dingin dan agar-agar pun siap dinikmati. Apabila ingin rasa yang semakin lezat, sebaiknya masukkan dulu agar-agar ke dalam kulkas. Setelah itu, sajikan dengan pencampuran flat, taburkan mesis atau susu putih. Selamat mencoba. Oke, tepuk tangan. Jadi contoh teks prosedur. Jadi teks prosedur apa itu? Ada yang tahu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, sekarang Ibu mau kasih contoh, kalian nonton cara membuat minyak kemiri seperti bahan yang sudah kita siapkan. Oke, lihat ini contohnya. Cara membuat minyak kemiri. Oke, kalian sudah menonton cara membuat minyak kemiri. Jadi sekarang Ibu mau menunjukkan ada bahan-bahan kita di sini, yaitu ada kemiri, kemudian ada air untuk dicampurkan dalam pemblenderan, kemudian ada blender, ada alatnya, ada blender, bokor dan kuali. Kemudian kita memiliki tungku yang berisi air. Oke. Sekarang Ibu minta satu orang bisa bawa blendernya dengan bokor sekaligus. Ya. Ya, ini ada blendernya, dan air. Bokornya ditaruh di bawah. Ibu memberi contoh kepada kalian. Tunggu. Sampai dengan bagaimana kita memasak minyak kemiri. Ya, silakan duduk, Os. Ini kita akan tuang kemiri yang sudah kalian kumpulkan. Kemiri yang bersih. Kita tuang kemiri ini. Kita campurkan air sedikit. Minta airnya. Ya, sedikit saja ya. Oke. Kita taruh air. Kemudian kita blender kemirinya.
apa semua Aryo? Oke. Iya. Ada yang sudah dapat ini serbetnya? Ya. Oke anak-anak, kita akan masak dengan api yang besar. Jadi kita lihat minyak apa yang keluar sebentar. Ini bisa dicicil supaya kita pakai lagi untuk apa? Jadi anak-anak kelas 7A SMP Kristen Barabanja telah menghasilkan produk yaitu minyak kemiri. Minyak kemiri yang dibuat oleh siswa SMP Kristen Barabanja kelas 7A. Dari 1 kilo kemiri, ya sionya, 1 kilo kemiri menghasilkan berapa botol? Setengah botol. Oke. Demikian. Dikasih masuk semuanya. Itu kan sarinya. Oke. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, kita sudah menghasilkan apa hari ini? Minyak kemiri. Oke, minyak kemiri. Sederhana kan? Iya, Bu. Oke. Minyak kemiri yang kita hasilkan ini, alat-alatnya apa saja? Blender, kuali, bobor. Apalagi? Mate, tempat air. Oke. Ya, itu alatnya. Sedangkan bahannya? Minyak. Bahannya kemiri. Air. Bahan-bahannya kita bisa dapat di mana? Di sekitar kita, karena kita punya pohon kemiri yang sangat banyak. Oke. Jadi cara pembuatan minyak kemiri itu sangat sederhana. Oke. Berdasarkan pemantauan kalian dan kalian sudah mempraktekkan bersama ibu cara membuat minyak kemiri, ibu memberi tugas kepada kalian. Kalian menuliskan teks prosedur seperti contoh cara membuat agar-agar tadi itu yang ada pada bahan ajar kalian. Kalian menuliskan teks prosedur sederhana dari cara pembuatan minyak kemiri. Nanti kalau kita sampai pada KD menuliskan teks prosedur, kita akan membuat teks prosedur lain. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Misalnya, teks pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks prosedur itu ternyata sangat luar biasa dan gampang karena ada di sekitar kita. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Oke. Ibu akan memberikan
kesimpulan bagi kita bahwa pembelajaran teks prosedur adalah pembelajaran yang memberitahukan kepada kita bahwa teks prosedur adalah teks berupa sebuah tindakan atau cara atau langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Kalau contoh tadi ada cara memainkan angklung, itu kita ambil contoh yang ada di buku teks. Cara membuat agar-agar itu yang ada di buku teks atau yang bisa dilakukan oleh orang-orang di kampung, di kota. Sedangkan kita di kampung, kita sudah mampu membuat minyak kemiri, dan semoga berdasarkan praktek tadi ini kalian bisa mencatat atau menuliskan cara membuat minyak kemiri. Teks prosedur cara membuat minyak kemiri. Oke, ya. Kesimpulannya seperti itu. Refleksi dari pembelajaran. Pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkan. Ada lagi? Baik, luar biasa. Gampang karena kita melakukannya sendiri. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kita tepuk profil pelajar Pancasila. Satu orang. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, gotong royong, bernalar kritis, berkebijakan global, mandiri, dan kreatif. Oke, pintar. Kita menyanyikan himne bahasa Indonesia untuk menutup rangkaian kegiatan kita. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, Engkau ciptakan Indonesia Raya, menyiar indah penuh bangsa yang ramah peduli bangsa. Wahai bangsaku cintai negeriku, satu bangsa satu bahasaku, jadikan sebagai jati dirimu. Meski berbeda tetap bersatu, bangsaku berjaya, peduli rasakan kemajuan, cintailah, syukurilah bahasa Indonesia anugerah Tuhan. Oke, ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Yes, please maju. Teman-teman, sebelum kita menutup rangkaian pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskan namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga, berikanlah kami hari ini makanan kami yang
kami akan kesenangan kami, seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan mempelajari lagi struktur teks prosedur. Oke, silakan Ibu.